Baik, selamat pagi Pak Arif dan kawan-kawan semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan perubahan politik dengan kekerasan dan revolusi antara Indonesia dan Meksiko. Pertama-tama, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Nadifa Hema Putri, kemudian ada Atalia Taju, kemudian ada Safira Nonik, Afina Dwi, dan Wisesha. Untuk Wirdatul Aqso, kebetulan dia sedang berhalangan mengikuti diskusi pada hari ini, jadi kami yang akan diskusi dulu. Baik, boleh Safira diganti slide-nya. Di sini kami akan membahas mengenai profil dari negara Indonesia dan Meksiko, kemudian latar belakang. Kemudian kami akan membahas mengenai teori dan metode perbandingan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai kronologi kekerasan, perbandingan perubahan politik, dampak perubahan politik, dan yang terakhir kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua India dan Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan, di mana kesatuan itu adalah utuh. Maksudnya di sini tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada negara-negara bagian di dalamnya. Sementara untuk sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensial, di mana presiden sebagai sebagai orang yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur negaranya itu sendiri. Kemudian di Meksiko merupakan sebuah negara yang terletak di Amerika Utara yang berbatasan dengan Amerika Serikat, Guatemala, dan Belize di sebelah tenggara, dan Samudra Pasifik di barat, dan Teluk Meksiko dan Laut Karibia di sebelah timur. Bentuk negara Meksiko adalah federal dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Meksiko sendiri terdiri dari 31 negara bagian dan 1 distrik federal. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Terima kasih. Selanjutnya mengenai latar belakang, terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang kami memilih untuk membandingkan perubahan politik dengan kekerasan dan revolusi di antara Indonesia dan Meksiko. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan menjalin kerjasama bilateral di beberapa sektor. Meski tidak terletak di satu kawasan yang sama, dan memiliki sistem politik yang cenderung berbeda, terdapat beberapa kemiripan di antara keduanya, antara lain Indonesia dan Meksiko memiliki peran penting di kawasannya masing-masing, yakni di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Kemudian kedua negara yang sedang berkembang ini juga sama-sama memiliki wilayah yang cukup luas dan berpenduduk padat. Kemudian yang selanjutnya, secara sejarah, Indonesia dan Meksiko pun memiliki pengalaman yang hampir sama mengenai proses perubahan politiknya. Keduanya pernah mengalami masa otoritarianisme dan kemudian beralih menuju demokrasi setelah adanya kolonialisme dan pemberontakan dari masyarakat. Latar belakang pemberontakan pun hampir sama, ya, seperti latar belakang pemberontakan pada umumnya. Pemberontakan di Indonesia terjadi pada Mei 1998 atau dikenal dengan tragedi 1998, latar belakangi oleh berbagai problematika politik, mulai dari dominasi politik, depolitisasi, KKN, otoritarian yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Pada masa itu tidak ada pembangunan politik. Pembangunan seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, malah hanya dinikmati oleh segelintir elit yang berkuasa. Kemudian pemberontakan di Meksiko dilatar belakangi oleh penentangan rakyat atas kebijakan pemerintah atas kesenjangan sosial antar daerah,
sentralisasi kekuasaan, hingga hubungan diskriminatif antara pusat dan daerah. Rakyat Meksiko tidak mendapatkan kemerdekaannya bahkan setelah hari kemerdekaan. Rakyat menuntut adanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Meksiko. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Wisesa. Terima kasih. Ya, terima kasih Safira. Saya di sini akan menerangkan teori dan metode perbandingan. Dalam penelitian ini, kelompok kami akan menggunakan metode perbandingan sedikit negara. Tujuannya adalah untuk mengetahui persamaan penting dan perbedaan penting dari negara-negara yang dibandingkan dan mengetahui hasil perbandingan dari aspek tertentu. Kemudian bagaimana Indonesia dan Meksiko menghadapi apa yang terjadi selama transisi demokrasi, mereka akan dibahas lebih lanjut. Tetapi kelompok kami percaya bahwa Indonesia dan Meksiko memiliki latar belakang yang sama, dimulai dari negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter, dan rakyat yang bersatu dalam idealisme yang sama, melakukan bentuk protes pada pemerintah, akhirnya bisa menyingkirkan rezim otoriter dan selangkah lebih dekat ke demokrasi. Teori revolusi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Prawironegoro yang mengungkapkan pecahnya revolusi yang ditandai dalam beberapa hal. Pertama, masa rakyat tidak puas atau tidak mau dengan situasi lama yang sedang berlangsung. Kedua, masa rakyat memiliki keberanian untuk bertanggung jawab dan saling membantu dalam menentang keadaan tertindas. Singkatnya, revolusi terjadi karena rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Masalah-masalah sosial yang terakumulasi dan diselesaikan dalam masyarakat dan akhirnya pecah menjadi sebuah revolusi. Revolusi selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat kelas bawah untuk mendobrak tatanan lama. Revolusi ini mendapat dukungan penuh dan dari semua lapisan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atalia. Baik, saya akan mewakili AXO yang tidak bisa hadir pada presentasi kali ini mengenai kronologi terjadinya gerakan kekerasan di Indonesia dan Meksiko. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadifa, Safira, dan Wisesa terkait dengan latar belakang dan apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia dan Meksiko. Meksiko dan Indonesia sebenarnya merupakan negara yang sama-sama bersifat relatif otoriter dalam praktik pemerintahannya. Tercermin dalam pemerintahan yang didominasi oleh satu partai di Meksiko dan yakni Partai Institutional Revolutionary Party. Sedangkan di Indonesia sendiri, Indonesia dikuasai atau didominasi oleh 3 partai pada saat itu di era Orde Baru, yakni Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Yang mana terlihat bahwa partai-partai ini atau kepemimpinan di rezim masing-masing pemerintahan itu berlangsung cukup lama. Di Orde Baru sendiri di Indonesia, Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun, sedangkan di Meksiko sendiri, saya kurang tahu pastinya seberapa lama, yang pasti dari tahun 1930-an sekian hingga tahun 2000. Dan partai PRI ini dalam pemilu menurut penelitian yang dilakukan oleh Kresol atau Kresmon, selama rentang tahun sekian, PRI selalu menempati peringkat pertama dalam pemilu yang dipilih oleh masyarakat Meksiko pada saat itu. Perbedaannya terletak pada distribusi kekuasaan di Meksiko, di mana konstitusi memberikan kekuasaan terhadap pemerintah federal untuk campur tangan dalam urusan di 31 negara bagian di Meksiko. Dengan kata lain, pemerintah federal memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemerintah di negara-negara bagian. Selain itu, kegiatan ekonomi dan politik yang terpusat di Mexico City, di mana sekitar 1 dari 5 orang Meksiko tinggal di kota tersebut, menempatkan Mexico City sebagai kota yang memiliki pengaruh besar atas urusan nasional jauh melebihi kota-kota lain di negara tersebut. Hal tersebut mencerminkan distribusi kekuasaan tidak merata di Meksiko, sehingga praktik politik Meksiko relatif bersifat otoriter.
Adapun masuk ke dalam pemberontakan yang terjadi atau gerakan kekerasan yang terjadi, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1994, terdapat gerakan gerilya, Tentara Pembebasan Nasional Zapatista atau, dikenal dengan singkatan EZLN. Gerakan perlawanan ini, dilakukan, oleh, kaum tani dan masyarakat adat yang diorganisir oleh, Zapatista, yang pada awalnya gerakan Zapatista ini merupakan gerakan yang berbasis kekerasan. Penolakan terhadap hegemoni kekuasaan negara melalui gerakan bersenjata semakin memperkeruh iklim politik yang ada di Meksiko. Pemerintah Meksiko terus mencari model konsensus yang terbaik dalam menangani gerakan perlawanan tersebut. Penolakan terhadap diskriminasi daerah dan pencapaian kemajuan ekonomi yang adil dan merata merupakan beberapa tuntutan yang dikumandangkan oleh Zapatista terhadap hegemoni rezim yang berkuasa merebut 4 kota di negara bagian selatan, Chiapas. Kelompok itu menuntut, hal-hal terkait, tanah di daerah, eee, demokratisasi, hak-hak adat, dan pencabutan segera, NAFTA. Banyak warga di seluruh negeri secara terbuka mendukung tujuan pemberontak, menunjukkan bahwa gerakan itu, menerangi dua realitas Meksiko yang berbeda, di mana kalangan elit mendapat hak istimewa, sedangkan, kalangan, di luar kalangan elit atau warga-warga masyarakat lainnya hidup di dalam kemiskinan dan penindasan di bawah rezim pemerintahan Meksiko saat itu. Pemerintah dan militer juga dikritik, karena tidak bertindak dan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Chiapas. Tindakan pemberontakan ini juga disusul adanya pembunuhan calon presiden dari partai PRI, yakni Luis Donaldo Colossi. Pembunuhan itu mengejutkan semua warga dan elit politik, di saat itu. Jadi timbul rasa ketidakpercayaan antara masyarakat dengan PRI, yang di yang dipercaya atau dicurigai merupakan, kelompok garis keras politik yang menentang transformasi demokratis. Jadi masyarakat yang menuntut tindakan demokratis, ditentang oleh kelompok ini, dengan adanya masalah atau kasus pembunuhan calon presiden tersebut, sebagai gerakan penolakan atau pertentangan. Akibatnya citra dari partai, PRI ini di kalangan masyarakat Meksiko semakin memburuk, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki celah untuk, menuntut adanya demokratisasi di Meksiko untuk menggantikan rezim pemerintahan yang otoriter. Walaupun demikian, di tahun 1994 itu masih ada pemilihan di bulan Agustus, yang mana PRI masih menempati, posisi pertama yang dipilih oleh masyarakat walaupun, ada tindakan-tindakan yang membuat rasa tidak percaya terhadap masyarakat. Karena kekerasan atau tindakan-tindakan dilakukan PRI merupakan dukungan yang kuat kenapa masyarakat masih memilih PRI, pada saat itu. Sedangkan di Indonesia, kronologi yang sudah disebutkan oleh Safira adalah masalah pemberontakan di tahun 1998, yang mana pada masa pemerintahan Orde Baru saat itu terjadi, pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur atau pembangunan sosial yang sebenarnya sudah didasari atau dipenuhi dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang mencolok adalah korupsinya. Jadi, pemerintahan saat itu membungkam apa yang terjadi di pemerintahan, agar masyarakat tetap, ada pada emosi percaya pada Presiden, Soeharto saat itu. Namun ternyata, selain adanya kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, ternyata krisis Asia yang berawal dari Thailand juga menyerang Indonesia, sehingga Indonesia, mengalami krisis moneter yang mana rupiah jatuh hingga 9% dan menyebabkan banyak perusahaan dan bank yang bangkrut. Belum lagi pada saat itu investasi asing atau investor asing, menanamkan modal di Indonesia bukan berbentuk, infrastruktur, tapi portofolio. Jadi bisa ditarik saat itu juga sehingga, kebangkrutan yang terjadi massal dan cukup besar di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya adalah, dampak perubahan yang akan dijelaskan oleh Afina. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak perubahan yang ada di Meksiko. Yang pertama itu dampak dari perubahan adanya pemberontakan ini yaitu adanya perubahan sistem otoriter menjadi sistem demokrasi. Yang mana sebelumnya itu rezim-rezim sebelum
sebelumnya mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang lebih otoriter menurut kalangan di masyarakat Meksiko. Ada beberapa kebijakan yang menurut mereka itu otoriter, yaitu yang pertama itu adanya pengurangan subsidi terhadap kesehatan dan pendidikan, yang mana semenjak pemotongan subsidi ini, adanya kebijakan ini, jadi masyarakat kalangan bawah susah memiliki akses layanan pendidikan dan kesehatan untuk memenuhinya itu. Terus kemudian itu ada liberalisasi perdagangan, yang mana sebelum itu ada liberalisasi perdagangan yang mengganggu kegiatan masyarakat negara lokal. Hal ini juga diparahi dengan adanya kesepakatan Meksiko untuk masuk ke dalam organisasi NAFTA, yaitu pada masa presiden pemerintahan presiden pemerintahan Salinas, yaitu mereka dengan adanya kesepakatan memasuki organisasi NAFTA itu, petani-petani kecil itu mereka merasa dirugikan atas adanya NAFTA ini. Jadi banyak negara-negara lain untuk menaruh investasi di negara itu. Jadi produk-produk di dalam negeri, dalam Meksiko itu lebih kurang diminati daripada produk yang di luar. Terus yang kedua, adanya demokrasi di Meksiko itu ditandai dengan adanya pemilu pada tahun 2000, yang mana pertama kali dalam berturut-turut selama saya kurang tahu berapa tahun ya, itu terpilih menjadi presiden itu dari partai PRI. Terus yang pada 2000 itu pertama kali terpilih dari partai PAN di Meksiko, yaitu dari Presiden Zedolia. Presiden siapa saya lupa namanya. Kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan yang tentang Indonesia. Dampak dari Indonesia itu sama kayak Meksiko, yaitu perubahan dari sistem otoriter ke demokrasi, yang mana dengan ditandai adanya sebelum sistem demokrasi itu, sistem otoriter itu di masa Pak Soeharto itu hanya pada bidang politik itu hanya ditempati oleh tentara-tentara atau militer. Jadi yang punya kekuasaan penuh itu hanya dimiliki oleh militer dan tentara. Kemudian itu pada itu tentara dan pegawai negeri itu hanya memilih pada pemilih itu bersuara kepada partai Golkar. Kemudian itu adanya pemilu pada tahun 99 itu mengalami partisipasinya itu mengalami lonjakan yang tinggi. Jadi sebelum masa demokrasi itu, Indonesia itu kan hanya diikuti yang tentara atau militer saja. Semenjak menjadi sistem demokrasi, Indonesia itu partisipasi dalam politiknya itu semakin meningkat dalam berpolitik atau pemilihan umum. Kemudian itu yang ketiga itu ada kebebasan sipil, yang mana mereka bisa berpendapat bebas terhadap bisa berpendapat suka mereka, terus berekspresi, tidak seperti zamannya Presiden Soeharto, yang mana mereka tuh dibatasi dengan adanya
penangkapan orang hilang di zamannya itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Dilanjut dengan Atta. Oke, terima kasih Afina yang sudah menyampaikan dampak perubahan yang terjadi di Meksiko dan Indonesia. Setelah adanya gerakan kekerasan dan revolusi yang mengarah pada perubahan politik. Indonesia dan Meksiko seperti yang sudah dijelaskan, basisnya sama-sama mengalami kondisi politik yang serupa, yakni ada di bawah pemerintahan atau rezim pemerintahan yang otoriter. Indonesia di era Orde Lama sebenarnya sebelum era Orde Baru telah mengalami pemerintahan yang otoriter di bawah pimpinan Soeharto. Pada saat itu, Soekarno. Pada saat itu Soeharto datang dengan membawa kabar baik dengan harapan adanya hubungan yang lebih baik dalam pemerintahan dikarenakan dia menerapkan demokrasi Pancasila. Namun tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada rezim pemerintahan Indonesia yang mana tetap otoriter untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto pada masa itu selama 32 tahun. Presiden sebagai lembaga eksekutif menjadi pusat seluruh kegiatan politik di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di Meksiko, yang mana besarnya kekuasaan dipegang oleh lembaga eksekutif, sedangkan lembaga kepresidenan lainnya di Meksiko mengambil peran pendukung, seperti peran pendukung untuk mendukung lembaga kepresidenan yang memegang peran dominan. Seperti ada lembaga legislatif yang mana di Meksiko disebut Kongres, dan lembaga yudikatif di Meksiko disebut peradilan, yang bertindak sebagai lembaga pendukung. Jadi Indonesia selama 32 tahun di masa Soeharto berada di era Orde Baru dengan partai yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 partai, Golkar, PDI, dan PPP. Sedangkan di Meksiko ada satu partai yang selama dari 1934 sampai tahun 2000 terus berkuasa dan memegang posisi pertama yang mana terus dipilih oleh rakyat. Pada akhirnya di Meksiko dan di Indonesia sama-sama terjadi pemberontakan yang salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi dan moneter. Karena di Meksiko sendiri terjadi inflasi peso, yang mata uang peso mengalami nilai penurunan terhadap dolar Amerika, yakni pada tahun 1994 yang mana tadi terjadi pemberontakan oleh kelompok atau komunitas Zapatista. Roda perekonomian Meksiko pada saat itu tidak berjalan baik karena pemerintah tidak mampu membayar hutang. Meksiko akhirnya terjebak dalam krisis, sehingga masyarakat pada saat itu menginginkan adanya perubahan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Pembangunan di masa itu disertai maraknya tindakan korupsi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga ada terjadinya penurunan nilai rupiah sebanyak 9% yang mengarah pada krisis moneter dan ekonomi di Indonesia. Situasi di atas mendorong banyaknya pemberontakan di masing-masing negara. Pemberontakan yang terlihat di Meksiko adalah pemberontakan Zapatista tahun 1994 di negara bagian selatan Chiapas yang pelakunya dominan adalah masyarakat yang kebanyakan adalah kaum tani, yang menuntut jaminan perlindungan hak masyarakat adat dan perempuan, serta menuntut adanya demokratisasi sistem politik Meksiko. Pemberontakan juga akibat adanya tuntutan mengenai tanah atau wilayah sekitar. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemberontakan terjadi lewat berbagai aksi demonstrasi yang pelakunya kebanyakan adalah mahasiswa. Isi tuntutannya adalah reformasi secara total dan perbaikan ekonomi karena adanya ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa. Banyak terjadi kerusuhan, penembakan, penjarahan, hingga mundurnya Presiden Soeharto. Praktik pemerintahan yang otoriter menyebabkan masyarakat memaksa adanya reformasi hingga akhirnya rezim Orde Baru pun runtuh. Dan saat itu naik Presiden B.J. Habibie. Jadi mungkin yang bisa dilihat perbandingannya adalah terkait di Meksiko dan Indonesia sebenarnya sama-sama terjadi pemerintahan otoriter yang masyarakatnya jengah dan tidak kuat dengan apa yang terjadi di pemerintahannya, sehingga masyarakat menginginkan adanya demokratisasi, mendesak pemerintah untuk adanya demokratisasi.
terjadi banyak pemberontakan yang disebabkan oleh masyarakat seperti teori yang disampaikan Wisesa tadi, bahwa ada teori revolusi yang mana penyebab dari revolusi dengan tindakan kekerasan itu adalah karena masyarakat sudah tidak tahan dengan adanya penindasan dan rezim pemerintahan yang berjalan saat itu. Dan juga yang telah dijelaskan oleh Afina tadi, adanya pada akhirnya setelah rezim otoriter runtuh yang mengarah kepada reformasi dan adanya transisi kepada demokrasi, setidaknya ada kebebasan yang lebih bagi masyarakat sipil untuk mengungkapkan pendapatnya. Terjadi di Indonesia dan Meksiko, yang mana di Meksiko pemilu tahun 2000 Partai PAN terpilih, dan juga di Indonesia sendiri boleh memilih, boleh mengutarakan pendapat atau opini terhadap apa yang terjadi di pemerintahan. Dan juga Indonesia dan Meksiko ini sama-sama menunjukkan bahwa perubahan politik bisa terjadi walaupun dengan adanya kekerasan dan revolusi dari masyarakat, yang mana memang harus diberlakukan agar terjadi perubahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan dari kelompok kami terkait dengan perubahan politik yang terjadi di Indonesia dan Meksiko dengan revolusi dan kekerasan. Dari teman-teman ada yang mau dibahas lagi atau enggak? Mungkin cukup sih dari aku. Oke, dari Wisesa mungkin ada? Cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menyaksikan diskusi kami bisa mengerti apa yang kami diskusikan, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung submit di Aldiru untuk masing-masing kelompok. Mungkin bisa di stop record, Afina. Terima kasih teman-teman.